Pasangan ini diganggu sekelompok pemuda bandel. Bukan hanya berbuat kurang sopan, para remaja ini malah memerintahkan anjing mereka untuk mengganggu pasangan ini. Pria yang bernama Steve ini tak peduli, ia hanya menganggap remaja ini hanyalah sekelompok bocil yang tak diajarkan sopan santun oleh orang tuanya. Bukan hanya mengganggu Steve dan pacarnya, remaja ini malah mengganggu seorang bocil lugu yang juga ada di tempat ini. Steve memilih untuk berenang saja, namun saat ia di danau, pacar Steve yang bernama Jenny malah diganggu oleh remaja itu. Steve yang mulai kesal mendekati para remaja. Steve meminta remaja ini mematikan musiknya, karena suara musiknya sangat keras dan mengganggu Steve yang sedang liburan. Bukannya minta maaf, remaja ini malah mengejek Steve karena Steve punya pacar rambut jagung dan bulu keteknya lebat. Steve yang menduga remaja ini hanyalah bocil, ia tak terlalu peduli. Hingga tak lama berselang, para remaja itu pergi meninggalkan Steve dan Jenny. Pasangan ini merasa lega, mereka pun mulai mendirikan tenda di tepi danau. Dan saat pagi, udara di tepi danau sangat segar. Namun saat hendak sarapan, stok makanan mereka telah busuk dan sudah dihinggapi lalat. Mereka pun memutuskan untuk mencari sarapan di kota, dan saat Steve menyalakan mobil bututnya, ternyata ban mobil Steve telah kempes. Steve menduga para remaja bandel yang telah membuat ban mobilnya pecah. Setelah mengganti ban mobilnya, Steve dan Jenny pergi ke kota untuk mencari sarapan sekaligus makan siang. Dan saat di kota, Steve melihat para remaja yang ia temui di tepi danau kemarin. Steve yang emosi langsung mengejar remaja itu. Namun sayang, para remaja bandel masuk ke jalan yang sempit hingga mobil Steve tak bisa mengejar para remaja tersebut. Steve lalu langsung pergi ke kedai makanan. Saat di resto, Steve menceritakan kelakuan bandel para remaja di tempat ini. Namun pelayan resto mengatakan kalau kenakan remaja itu adalah hal biasa. Setelah makan, Steve langsung pulang ke tendanya di tepi danau. Pasangan ini pun menikmati keindahan danau. Namun setelah berenang, Steve mengambil cincin kawinnya dan ia ingin melamar Jenny. Tapi ternyata satu tas milik Steve telah hilang. Steve panik karena tas itu berisi HP, kunci mobil dan kartu BPJS serta Askeskin. Ternyata bukan cuma tas yang hilang, tapi mobil Steve juga telah menghilang. Steve dan Jenny pun mencari mobil mereka. Setelah seharian berjalan, Steve dan Jenny hampir ditabrak mobilnya yang kini telah dikemudikan oleh para remaja nakal. Hingga saat malam, Steve menemukan para remaja tersebut sedang bermain bersama binatang tangkapan mereka. Steve meminta para remaja agar mengembalikan tas dan kunci mobilnya. Ternyata pemimpin geng remaja ini bernama Brad. Brad tak mengakui kalau ia mengambil mobil dan tas milik Steve. Steve juga meminta kacamata miliknya yang sedang dipakai oleh Brad. Namun Brad malah memerintahkan doginya untuk menyerang Steve. Dengan cepat Steve menghabisi dogi milik Brad. Dogi itu mati akibat serangan balik Steve. Steve minta maaf pada Brad karena Steve tak sengaja menghabisi dogi Brad. Brad sangat terpukul melihat dogi kesayangannya mati. Steve mengambil tas dan kunci mobilnya. Lalu ia bergegas meninggalkan tempat ini. Tentu saja Brad dan anak buahnya mengejar Steve. Di gelapnya malam, Steve tak bisa melihat jalanan. Hingga ban mobilnya selip di akar pohon jambu monyet. Brad dan anak buahnya melempar mobil Steve. Steve berhasil menjalankan mobilnya. Namun tiba-tiba mobil Steve menabrak pohon mengkudu. Bahkan tubuh Steve terjepit dahan mengkudu. Steve tak bisa keluar dari mobil. Steve meminta agar Jenny segera keluar dan mencari bantuan. Dengan cepat Jenny keluar mobil dan mencari bantuan. Namun ternyata Brad dan anak buahnya terus mengejar Jenny. Hingga Jenny bersembunyi di balik sela-sela akar pohon jengkol. Saat pagi, Jenny yang kelelahan mencoba keluar dari persembunyiannya. Ia tak tahu hendak kemana. Jenny memutuskan untuk melihat kondisi Steve kekasihnya. Namun saat tiba di mobil Steve, ternyata Steve telah menghilang. Jenny mengikuti jejak sirup merah Steve. Ternyata benar, Steve telah disekap oleh kelompok remaja bandel. Bahkan ketua geng memaksa satu persatu anak buahnya untuk menyakiti Steve. Jenny berpikir keras agar bisa menyelamatkan Steve. Meskipun anak buah Brad tak mau menyakiti Steve, tapi Brad memaksa anak buahnya untuk menyakiti Steve. Bahkan Brad meminta si gadis remaja merekam semua kegiatan bandel ini. Jenny kemudian mengeluarkan ponselnya. Ia ingin mengalihkan perhatian para remaja ini. Namun tak ada sinyal di tempat ini. Hingga Jenny menelpon ponsel Steve dengan jaringan Bluetooth. Brad yang melihat ada panggilan di ponsel Steve melalui jaringan Bluetooth langsung menduga kalau Jenny ada di sekitar sini. Brad dan anak buahnya mulai mencari dan mengejar Jenny. Hingga akhirnya Brad melihat keberadaan Jenny. Mereka pun mengejar Jenny dengan sepeda. Jenny berlari sekuat tenaga. Lanjut part 2 ya guys.